Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Erliana Rahayu Wulandari. Saya dari Prodi S1 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Syariah sebagai lembaga intermediat. Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi menempati posisi yang sangat vital pada era perekonomian modern saat ini. Lalu lintas perdagangan dalam skala domestik, nasional, regional, maupun internasional sangat memerlukan perangkat pendukung berupa lembaga keuangan untuk keperluan pembayaran atau transaksi. Dalam perkembangannya, sistem perbankan dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, yang telah ditentukan persentasenya atas pokok pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada bank syariah, balas jasa atau penyertaan modal dilakukan dengan sistem bagi hasil. Balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada akad. Prinsip utama akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Di Indonesia saat ini, organisasi bisnis Islam yang berkembang adalah bank syariah. Salah satu penyebab yang menjadikan bank syariah terus mengalami peningkatan adalah mekanisme pembagian keuntungannya pada peraturan Bank Indonesia. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk badan unit syariah dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Sedangkan untuk unit usaha syariah dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dalam kegiatannya tersebut, perbankan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang syarat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti prekreditan atau pembiayaan, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lainnya. Individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya secara efektif dan menguntungkan. Namun, tanggapan sebagian masyarakat yang menganggap bunga sebagai riba memerlukan pendekatan tersendiri, yaitu dengan menggunakan prinsip syariah dengan pendekatan dagang dan bagi hasil. Peran bank sebagai agen pembangun, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan pada bank syariah. Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat beberapa tahun belakangan, terutama pada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Larangan utama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dan dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.
Bank syariah secara intensif masih relatif baru, kurang lebih 10 tahun terhitung dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional, di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah, sehingga perbedaan pengaturan perbankan syariah dengan konvensional bukan disebabkan perbankan syariah yang masih muda, tetapi karena memegang perbankan syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional. Usaha pembentukan sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Misalnya, usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Dalam kegiatan operasional, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya, bank syariah membutuhkan sumber dana. Pembiayaan dana. Mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uriah ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah: yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, ataupun disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberi sertifikat atau tanda penyimpanan disebut pada deposan mudharabah muqayyadah of balance. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana kepada pelaksanaan usaha di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pihak dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang ketiga, dengan prinsip bagi hasil. Yang keempat, dengan akad pelengkap. Prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya. Pembiayaan murabahah. Antara nasabah memberikan dana ke bank dan bank memberikan bagi hasil usaha. Pembiayaan salam, pembiayaan istihna, dan prinsip sewa. Prinsip bagi hasil, ada pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.